Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman ila yaumiddin, amma ba'du. Saudara-saudaraku sekalian, kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan lanjutkan kajian kita mengenai tipu daya iblis terhadap perempuan. Wa qad tusi'uz zaujatu, seorang istri kadang-kadang bersikap jelek isyrataha, dalam memperlakukan ma'az zauji, pada suaminya. Wa rubbama kallamathu bil makruhi, kerap kali berbicara dengan kata-kata yang tidak disukai atau dibenci. Wa taqulu, ia berkata, hadza abu auladi wa ma bainana hadza, ini adalah ayah dari anak-anakku. Wa takhruju bi ghairi idnihi, keluar rumah tanpa izin suaminya. Wa taqulu, dan ia berkata, ma kharajtu, tidaklah aku keluar rumah, fi ma'siyatin, untuk berbuat maksiat. Wala ta'lamu, dan ia tidak tahu, anna khurujaha, bahwa keluar rumah bi ghairi idnihi, tanpa izin suami, maksiatun, itu adalah perbuatan maksiat. Belum juga thumma nafsu khurujiha la yu'manu minhu fitnatun, keluarnya seorang perempuan dari rumahnya itu tidak aman dari fitnah. Saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, karena itu sebaiknya seorang perempuan ketika mereka berucap, ketika mereka berbuat kepada suaminya, sebaiknya berkatalah perkataan yang tidak menyakiti hati suami. Saya kira hal ini juga sama sebagaimana seorang suami semestinya tidak berbicara kepada istrinya dengan kata-kata yang tidak disukai. Berikutnya, wa fihinna, di antara mereka, man tulazimul kubur, melazimkan atau selalu mendatangi kuburan. Wa takhuddu la 'ala zauji, dan berkabung bukan atas kematian suaminya. Wa qad sahha an Rasulillahi, padahal telah disebutkan dalam hadis sahih dari Nabi, annahu qala, Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yakhillu, tidaklah halal, li'imra'atin, bagi perempuan, tu'minu billahi, yang beriman kepada Allah wa rasulihi, dan rasulnya, antakhidda ala mayyitin, berkabung atas orang yang meninggal, illa ala zaujin, kecuali atas suaminya, arba'ata ashhurin wa ashran, selama 4 bulan 10 hari. Jadi saudara-saudaraku sekalian, salah satu dari tipu daya iblis kepada perempuan adalah iblis membisiki mereka agar si perempuan gemar dan hobi untuk mendatangi kuburan.
sementara kuburan yang didatangi itu adalah bukan makam atau kuburan suaminya yang sudah meninggal. Wa minhunna, dan di antara mereka, may yad'uha zawjuha, yang diajak oleh suaminya, ila firashihi, ke tempat tidur, fata'bah, lantas ia enggan, menolaknya. Wa tadhunnu hadzal khilaf, ia menyangka bahwa persoalan ini adalah khilaf, laisa bima'siyatin, bukan kemaksiatan. Wa hiya manhiyatun anhu, padahal penolakan, keengganan untuk mengikuti ajakan suami ke kamar tidur itu adalah perbuatan yang terlarang. Lima ruwiya Abu Hurairah radhiyallahu an, hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza da'a ar-rajulu, jika seorang laki-laki mengajak imra'atahu, istrinya, ila firashihi, ke tempat tidurnya, fabatat, lantas lalu ia menolak, wa huwa sakhitun, dan ia suaminya sakhitun, marah, la'anat hal malaikatu, benar-benar malaikat melaknati istrinya, hatta tusbiha, hingga pagi hari. Saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu besar ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang disampaikan Rasulullah. Setelah mendengar ini, semestinya seorang istri membenahi dirinya. Wa qad tufarritul mar'atu, jadi di antara mereka seorang perempuan kadang-kadang menyalahgunakan fi mali zaujiha, harta suaminya, wala yakhillu laha, dan tidaklah halal atas harta tersebut bagi dia, an tukhrija min baitihi, untuk mengeluarkannya dari rumahnya, syai'an, sesuatu pun, illa, kecuali ayya'dzana laha, kecuali seizin suaminya, au ta'lama, atau si istri tahu, ridhohu, suaminya meridhoinya. Qad tu'ti, ada kalanya di antara perempuan memberikan man yunajjimu laha bil khasa, seseorang yang meramal baginya dengan kerikil-kerikil, wa yaskharu, dan memberikan bantuan berupa sihir, wa man ta'malu biha nuskhata mahabbatin waqda lisanin, dan membuatkan baginya nuskhata mahabbatin, mantra-mantra pengasih, waqda lisanin, dan pengikat lisan. Wa kullu hadza haramun, padahal semua itu adalah diharamkan. Wa qad tastajizu thaqba adhanil atfali, di antara kaum perempuan itu ada yang melubangi daun telinga anaknya yang laki-laki, ya tentu saja untuk dipasangi anting, wa huwa haramun, jadi hal tersebut adalah diharamkan. Kenapa? Karena menyerupai anak perempuan. Terkait dengan ini bisa dilihat dalam kitab Tuhfatul Maudud. Fa'in aflahat, lantas jika ia beruntung, wa hadarat majlisal wa'idhi, ia mendatangi, menghadiri majelis-majelis pengajian, farubbama, kerap kali labisat khirqatan,
ia memakai khirqah. Jadi khirqah itu adalah potongan kain, atau khirqah itu bisa diasosiasikan dengan kain yang seragam. Miyadhi syaikhi sufi, dari tangan-tangan syekh, tangan-tangan guru spiritual mereka. Wa tusafihuhu, lalu ia berjabat tangan dengan gurunya. Fasarat mimbanatil mimbari, maka dia pun menjadi perempuan-perempuan, anak-anak perempuan mimbar. Fakharajat ila ajaiba, dan keluar dari mimbar itu mereka menemui hal-hal aneh atau kejadian-kejadian yang dianggap mereka ajaib. Saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di antara dari tipu daya iblis adalah mereka menyanyiakan atau menyalahgunakan harta suami tanpa izinnya. Yang berikutnya adalah ada di antara kaum perempuan itu yang mereka gemar sekali, hobi sekali mengunjungi para dukun, mengunjungi tukang ramal, tukang sihir, orang-orang yang bisa membuatkan jimat, mantra. Berikutnya adalah, dan ada sebagian perempuan yang mereka melubangi daun telinga anaknya yang laki-laki, dan ini adalah haram karena menyerupai anak perempuan. Berikutnya, jika mereka beruntung atau mendapatkan keleluasaan, mereka berbondong-bondong menghadiri majelis-majelis pengajian. Kerap kali mereka memakai khirqah, potongan-potongan kain pemberian guru-gurunya. Mereka pun berjabat tangan mencium gurunya. Mereka menjadi anak-anak perempuan mimbar. Lantas ketika keluar dari pengajian itu, seolah-olah mereka menemui hal-hal yang aneh. Berikutnya sebagai penutup, penulis menyampaikan bahwa wa yambaghi an nakuffa 'anan al-qalami iktisaran ala hadhihi nubtah. Jadi penulis terpaksa membatasi uraiannya. Fa inna hadzal amra yatulu, karena kalau tidak urainya bisa panjang lebar terkait dengan tipu daya iblis terhadap perempuan. Walau basatna nubadzal madhkurata fi hadzal kitab, apalagi jika disertakan dengan dalil-dalil kitab suci. Au syayyadna radadna ala man radadna alaihi bil akhadithi wal athari, atau disertakan dengan hadis dan juga athar, pendapat para sahabat. Lijtama'at mujalladatun, maka uraiannya akan bisa berjilid-jilid. Wa innama dzakarna al-yasira liyadulla 'ala al-katsir wa qad tana'na fi dzikri fahishil qabihi min af'alil ghalitina binafsi hikayatihi duna ta'ati raddihi li'anna al-amra fihi zahir. Saudara sekalian, penulis menyampaikan bahwa ia cukup menyentil sebagian yang lebih sering dilakukan oleh kaum perempuan tanpa menyebutkan bantahan dari mereka, karena permasalahannya dianggap sangat clear, sangat jelas sekali. Wallahu ya'simuna, semoga Allah melindungi kita minaz zalali, dari kesalahan. Wa yuwaffiquna lissalihil qawli wal amali, dan memberikan kita taufik berupa perkataan dan amal soleh.
bimannihi wa karomihi, dengan berkat dan karunia-Nya. Saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah sentilan yang singkat mengenai tipu daya iblis kepada kaum perempuan. Semoga kita bisa mengambil ibrah, pelajaran darinya, dan semoga kita semua selalu berada dalam bimbingannya. Yang baik dari Allah, yang buruk dari diri saya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.